Halo para pecinta sejarah dan kisah-kisah penuh intrik. Hari ini, kita akan menyelami salah satu narasi peringatan paling terkenal dari dunia kuno. Kejatuhan Krisis, Raja Lydia, ini adalah cerita tentang kekayaan yang tak terhingga, kesombongan yang membabi buta, dan ramalan yang disalahartikan, yang pada akhirnya menghancurkan sebuah kekaisaran besar. Siapkah Anda mengikuti jejak nasib seorang raja yang namanya menjadi sinonim dengan kekayaan? Mari kita mulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, Krisis, penguasa kerajaan Lydia yang wilayahnya kini berada di Turki modern. Di masanya, nama Krisis identik dengan kemewahan. Saking kayanya, sampai muncul pepatah sekaya Krisis. Bukan tanpa alasan, ia adalah orang pertama yang secara sistematis mencetak koin dari emas dan perak murni. Sebuah inovasi yang merevolusi perdagangan dan mengukuhkan dominasinya. Dengan harta sebanyak itu, tak heran jika Krisis merasa dirinya adalah manusia paling bahagia di muka bumi. Namun, ada seorang filsuf Yunani bernama Solon yang memberinya peringatan keras. Saat Krisis bertanya kepada Solon siapa orang paling bahagia di dunia, berharap namanya disebut, Solon justru menjawab bahwa tidak ada orang yang bisa disebut bahagia sampai ia mati dengan tenang. Karena nasib bisa berbalik kapan saja. Sebuah peringatan yang sayangnya diabaikan begitu saja oleh sang raja. Seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Persia di bawah pimpinan Cyrus yang Agung mulai menunjukkan taringnya. Mengancam hegemoni Lydia, merasa terdesak, Krisis memutuskan untuk mencari petunjuk ilahi. Ia mengirim utusan ke Orakel Delphi yang sangat terkenal di Yunani dengan satu pertanyaan krusial, haruskah saya menyerang Persia? Jawaban dari Orakel Delphi pun tiba. Dan inilah inti dari seluruh tragedi ini. Jika Krisis menyerang Persia, ia akan menghancurkan sebuah kekaisaran besar. Mendengar ini, Krisis dipenuhi euforia. Dalam benaknya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kekaisaran besar yang akan hancur itu adalah Persia. Ia tak menyadari betapa ambigunya ramalan tersebut, betapa roda nasib bisa berputar dengan cara yang tak terduga. Dengan keyakinan penuh, Krisis memimpin pasukannya menyeberangi Sungai Helis pada tahun 546 sebelum Masehi, menandai dimulainya serangannya terhadap Persia. Namun, di medan pertempuran Timbra, taktik brilian Cyrus yang Agung mengejutkan pasukan Lydia, kavaleri Lydia, yang dikenal sangat tangguh, berhadapan dengan sesuatu yang tak terduga, unta. Kuda-kuda Lydia yang tak terbiasa dengan bau dan penampilan unta menjadi panik, mereka lari terbirit-birit, menghancurkan formasi dan semangat tempur pasukan Krisis. Pasukan Lydia terpaksa mundur ke ibu kota mereka yang megah, Sardis. Namun, bahkan dinding kota yang dianggap tak bisa ditembus itu tak mampu menahan serangan Persia. Dengan kelihayan dan keberanian, pasukan Persia berhasil memanjat dinding tersebut dan menaklukkan Sardes dalam waktu singkat. Dalam sekejap, Kekaisaran Lydia yang pernah begitu kaya dan perkasa, runtuh. Ironisnya, ramalan Orakel Delphi terbukti benar. Krisis memang menghancurkan sebuah kekaisaran besar, tetapi kekaisaran itu adalah miliknya sendiri. Sebuah pelajaran pahit tentang interpretasi yang salah dan kesombongan yang membawa petaka. Menurut sejarawan Herodotus, Krisis ditangkap dan nyaris dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu oleh Cyrus di Sok terakhirnya. Di tengah kobaran api, Krisis tiba-tiba meneriakkan nama Solon. Cyrus yang penasaran meminta cerita di balik teriakan itu. Krisis pun menceritakan peringatan Solon tentang nasib yang bisa berubah kapan saja. Terkesan oleh kebijaksanaan tersebut dan mungkin merasa iba, Cyrus akhirnya menyelamatkan Krisis dan bahkan menjadikannya penasihat di istana Persia. Sebuah akhir yang tak terduga bagi seorang raja yang nyaris kehilangan segalanya. Kisah Krisis mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang bahaya terlalu percaya diri, terutama ketika berhadapan dengan takdir atau kekuatan yang lebih besar. Kedua, tentang ambiguitas dalam setiap petunjuk dan pentingnya interpretasi yang bijaksana. Dan ketiga, tentang roda nasib yang tak pernah berhenti berputar. Mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah sementara. Sunggayalis yang diseberangi Krisis dengan penuh keyakinan. Menjadi simbol batas nasibnya, sebuah garis yang setelah dilampaui, mengundang kehancuran. Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa bahkan raja terkaya pun tidak kebal terhadap kejatuhan, terutama jika kesombongan menguasai akal sehat. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton.